91 tahun 2020. Isi dari ketetapan, satu, bahwa menetapkan panduan kurikulum darurat madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Yang kedua, panduan kurikulum darurat sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 sebagai pedoman bagi pendidik dan satuan pendidikan, mulai dari jenjang RA sampai dengan madrasah aliyah dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah pada masa darurat. Sekali lagi, panduan kurikulum darurat itu sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah pada masa darurat. Yang ketiga, pendidik dan satuan pendidikan dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing madrasah. Ini mengandung arti bahwa panduan itu sifatnya global, sifatnya umum, ya. Secara detailnya nanti yang membuat adalah satuan pendidikan atau madrasah. Maka madrasah dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Latar belakang kenapa Kementerian Agama mengeluarkan panduan kurikulum darurat. Kita tahu bahwa pada saat ini seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdampak pada pandemi COVID-19. Tidak terkecuali, sudah 34 provinsi dan hampir semua kabupaten kota. Dalam kondisi apapun, negara harus tetap menjamin keselamatan, kesehatan, dan pendidikan seluruh warga negaranya. Ya. Selama masa darurat COVID-19 kemarin, kegiatan pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara normal. Hampir seluruh siswa di Republik Indonesia ini belajar dari rumah melalui sistem belajar jarak jauh, baik melalui daring maupun luring, ya, baik daring maupun luring. Bila mana kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun pelajaran harus berjalan, sedangkan terjadi kondisi darurat yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai masa darurat, sekali lagi, pembelajaran harus tetap berjalan, tetapi kondisi darurat telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai masa darurat, maka pembelajaran masih harus tetap dijalankan walaupun tidak bisa dilaksanakan sebagaimana kondisi normal. Pembelajaran tersebut perlu dilaksanakan dengan mengacu tata kelola yang disebut dengan panduan kurikulum darurat. Sekali lagi, yang kita bahas sekarang adalah panduan kurikulum daruratnya, bukan kurikulum daruratnya, tapi panduan kurikulum darurat. Prosedur penentuan masa pandemi termasuk kategori kedaruratan, misalkan PSBB, ya, pemberlakuan new normal dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan atau kebijakan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Sekali lagi, yang menentukan kondisi darurat itu dari pemerintah daerah, baik itu dari provinsi, kabupaten maupun kota. Program pembelajaran di madrasah ya harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Antara lain Surat Edaran Dirjen Pendis nomor 258.1 tahun 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kedua, Surat Dirjen Pendis nomor B686.1 tahun 2020 tentang mekanisme pembelajaran dan penilaian madrasah dalam masa darurat pencegahan penyebaran COVID-19. Sudah detail di sana ya. Yang berikutnya, Surat Keputusan Dirjen Pendis nomor 2491 tahun 2020 tentang kalender pendidikan madrasah di tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan dan sasaran dari panduan kurikulum darurat, Bapak Ibu. Tujuan diterbitkannya panduan kurikulum darurat sebagai acuan teknis bagi satuan pendidikan, baik jenjang MI, MTS, dan MA,
dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di masa darurat. Sasarannya mulai dari pendidik, guru mata pelajaran, guru PK, guru kelas untuk tingkat MI, ya. Kemudian pimpinan satuan pendidikan, mulai kepala madrasah, para wakil kepala madrasah, pengawas madrasah, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan lainnya, baik yang di pusat, di provinsi, maupun di kabupaten kota. Ini biar teman-teman tidak rancu, perlu kami sampaikan beberapa pengertian, ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi, dan lain sebagainya, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kalau kita punya kurikulum, itu yang dibuat oleh pemerintah pusat. Yang berikutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP. Kalau kita biasanya menyebut dengan dokumen 1, ya, dokumen 1 kurikulum. Itu apa? Adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Oleh karena itu, di setiap tahun ajaran baru atau satuan pelajaran baru, satuan pendidikan madrasah wajib menyusun KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering kita sebut dengan dokumen 1. Karena masing-masing madrasah memiliki tujuan, memiliki visi, memiliki misi, dan target-target capaian yang berbeda, otomatis ya sangat memungkinkan isi dokumen satunya juga berbeda. Nah, visi misi tujuannya juga berbeda. Berikutnya, kurikulum darurat adalah kurikulum yang dibuat dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat. Sekali lagi, kurikulum darurat adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan pada masa darurat. Nah, masa darurat yang dimaksud di dalam panduan kurikulum ini, Bapak Ibu, tidak hanya pada masa darurat COVID-19, tetapi berlaku pula pada masa darurat karena terjadi bencana alam, huru-hara, dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya, panduan kurikulum darurat adalah panduan mengenai mekanisme pembelajaran yang dapat dijadikan acuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran selama masa darurat. Jadi panduan kurikulum darurat adalah panduan mengenai mekanisme pembelajaran yang dapat dijadikan acuan oleh satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran selama masa darurat. Konsep dari kurikulum darurat. 1. Kurikulum darurat adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat. Jadi kurikulum darurat ini Bapak Ibu hanya berlaku pada masa darurat. Pada saat normal ya kembali lagi ya ke kondisi normal. Dalam menyusun kurikulum darurat, madrasah dapat melakukan modifikasi. Sekali lagi, dalam menyusun kurikulum darurat, madrasah dapat melakukan modifikasi dan inovasi pada struktur kurikulumnya, beban belajarnya, strategi pembelajarannya, penilaian hasil belajar, dan lain sebagainya. Pada masa darurat, seluruh siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari madrasah. Jadi tidak terkecuali Bapak Ibu, apakah nanti masa PSBB sudah selesai atau memasuki new normal dan sebagainya, ketika masih ditetapkan sebagai masa darurat, maka seluruh siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari madrasah. Jangan sampai ada madrasah yang sama sekali tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada masa darurat ini. Kurikulum darurat ditetapkan pada masa darurat. Bila kondisi normal, maka kegiatan harus kembali dilaksanakan normal seperti. Bagaimana pembelajaran pada masa darurat?
kegiatan pembelajaran pada masa darurat tetap berjalan sesuai dengan kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran berjalan yang ditetapkan oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan pembelajaran bukan hanya untuk mencapai ketuntasan KD, kompetensi dasar pada kurikulum semata, namun lebih menitik beratkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalahan-kesalahan sosial lainnya dari peserta didik. Jadi, dapat dipahami bahwa beda kegiatan pembelajaran pada masa darurat dengan pada masa normal. Kalau masa normal, masing-masing guru tentunya harus mengejar ketercapaian kompetensi dasar yang kurikulum. Namun demikian, pada masa darurat bukan semata itu. Yang lebih penting adalah terkait dengan penguatan karakter, peduli pada lingkungan, dan kesalahan-kesalahan sosial yang lain. Kegiatan pembelajaran masa darurat melibatkan guru, orang tua, siswa, dan lingkungan sekitar. Yang keempat, ini penting untuk diketahui bersama bahwa kegiatan pembelajaran wajib mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan sivitas akademika madrasah baik secara fisik maupun psikologi. Ini sangat penting, ya. Keselamatan, kesehatan, dan keamanan warga madrasah, baik guru, pegawai, maupun siswa, sangat penting pada masa darurat ini. Prinsip pembelajaran pada masa darurat yang pertama, pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka terbatas, maupun pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun luring, ya. Pembelajaran dapat berlangsung di madrasah, di rumah, di lingkungan sekitar sesuai di kondisi masing-masing madrasah. Pembelajaran dilaksanakan secara kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, guru-guru di dalam memberikan tugas-tugas kepada siswa harus tetap memperhatikan optimalisasi dari anak-anak agar anak kreatif, komunikatif, kerjasama, ya, dan lain sebagainya. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja siswa, dan di mana saja adalah kelas. Jadi pada masa darurat, Bapak Ibu, kelas itu tidak seperti pada saat normal. Kalau normal, ya kegiatan pembelajaran di kelas yang ada di madrasah. Tapi kalau pada masa darurat di mana saja itu bisa dijadikan kelas dan siapa saja bisa menjadi guru. Oleh karena itu pada masa darurat bisa melibatkan orang tua dan keluarga yang ada di rumah untuk sama-sama membantu belajar peserta didik. Tidak kalah pentingnya selama masa darurat juga harus memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Berikutnya bagaimana pengelolaan kelas selama masa darurat, ya. Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kelas nyata maupun kelas virtual, ya. Bagi madrasah yang berada di zona hijau atau zona aman dapat melaksanakan kelas tatap muka. Sedangkan bagi madrasah yang berada pada zona merah atau masa darurat melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Ini kondisi daerah di seluruh Republik Indonesia ini kan tidak sama. Ada yang masih ditetapkan sebagai zona merah, ada juga yang sudah ditetapkan aman atau zona hijau. Maka dalam masa darurat ini nanti masing-masing daerah itu teknik belajarnya berbeda-beda, ya, tidak harus sama antara satu daerah dengan daerah lain. Kabupaten aja bisa berbeda. Mungkin di Provinsi Jawa Barat antara Kota Bandung dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya bisa berbeda, tergantung dari pemerintah daerah telah menetapkan zona merah atau sudah zona hijau. Kelas nyata di mana guru dan siswa bertemu tatap muka
maka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini penting ya, walaupun kelasnya nyata, udah zona hijau ya, udah bisa tatap muka, tetapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Bila dalam bentuk kelas virtual atau pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu secara daring, guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital yang dimiliki Kementerian Agama, yaitu e-learning madrasah dan atau yang sejenisnya ya. Jadi selain e-learning madrasah juga boleh digunakan untuk kegiatan pembelajaran di madrasah ya, pakai WA dan sebagainya, pakai Google Classroom dan sebagainya, itu tidak ada larangan, boleh-boleh saja ya. Perlu kami sampaikan bahwa aplikasi e-learning yang disiapkan oleh Kementerian Agama ini Bapak Ibu, ada di sana forum madrasah berbagi ya. Di dalam forum madrasah berbagi harapannya nanti antar madrasah dapat berbagi informasi terkait dengan kegiatan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ya, media-media pembelajaran dan juga evaluasi pembelajaran. Kita kepingin madrasah-madrasah di seluruh Republik Indonesia bisa saling terkoneksi, saling membantu, saling berbagi untuk kebaikan, untuk kemajuan madrasah. Kita tahu bahwa 95% madrasah di Republik Indonesia itu swasta. Dengan kondisi, mohon maaf, tidak semua memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai. Oleh karena itu, kita bangunkan aplikasi ini. Itu nanti teman-teman guru yang punya kemampuan lebih membuat media pembelajaran, yaitu membuat modul-modul dan lain sebagainya, ya bisa di-share di dalam aplikasi learning ini agar madrasah-madrasah yang tadi kekurangan sumber dana, sumber daya dan sebagainya dapat memanfaatkan, ya dapat juga bersama-sama maju, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang tadi pengantar dari Ketua MGNP menyampaikan, kira-kira bagaimana perencanaannya, pelaksanaan dan evaluasinya ya. Guru menyusun RPP yang simple, yang sederhana saja, memuat hal-hal yang pokok dan mudah dilaksanakan ya. Simpel saja, RPP boleh setengah halaman, boleh 1 halaman, kira-kira seperti itu. Yang penting yang poin-poin ada. Poin-poin pentingnya, tujuannya ada, kemudian materi yang mau diajarin ada, prosesnya seperti apa, dan evaluasinya seperti apa. Jadi nggak perlu tebel-tebel ya, masa darurat ini 1 halaman juga boleh, setengah halaman kalau bisa juga boleh ya. Tuh. Dan saran saya, RPP yang dibuat, kalau kegiatan pembelajaran masih jarak jauh, RPP yang Bapak Ibu buat setelah diketahui kepala madrasah dapat di-share kepada orang tua siswa, agar orang tua siswa juga mengetahui nih anaknya di rumah harusnya belajar apa, target-targetnya apa, tujuannya apa, kira-kira seperti itu. Silahkan RPP-nya di-share kepada orang tua siswa agar orang tua siswa bisa mendampingi anaknya secara optimal. Yang kedua, guru dapat memilih materi esensi ya untuk materi utama yang akan diajarkan kepada peserta didik. Sedangkan materi-materi yang lain dapat dipelajari siswa secara mandiri. Jadi, dalam masa darurat, tidak seluruh materi atau tidak seluruh KD itu harus Bapak Ibu yang memberikan. Ketika materi-materi itu ya tidak terlalu berat, bukan materi-materi pokok, bukan materi-materi dasar, maka siswa bisa diminta untuk belajar mandiri. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran harus memperhatikan kondisi madrasah dan siswa untuk menjalankan apakah tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa ya, untuk menetapkan apakah madrasah kita akan melaksanakan tatap muka atau tetap pembelajaran jarak jauh, harus tetap memperhatikan kondisi kedaruratan yang ada di daerah masing-masing. Yang keempat, penilaian hasil belajar, baik itu penilaian harian,
penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, itu dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, penugasan, proyek, praktek, tes tulis, dan bentuk lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan. Jadi secara detailnya Bapak Ibu bisa melihat pada Permendikbud 43 ya, tentang penilaian hasil belajar ya, dan juga juknis penilaian hasil belajar pada madrasah. Ini beberapa hal penting yang harus diperhatikan madrasah pada masa darurat COVID-19. Sekali lagi kami informasikan, kami tekankan bahwa yang menentukan pemberlakuan masa darurat pandemi COVID-19 termasuk perubahannya di madrasah mengikuti ketentuan dari pemerintah daerah. Jadi Kementerian Agama tidak punya wewenang menetapkan masa darurat di suatu daerah. Yang punya wewenang adalah pemerintah daerah. Dalam hari ini provinsi atau Pak Gubernur, kemudian kabupaten atau bupatinya, dan kota atau wali kota. Berdasarkan pertimbangan dari gugus tugas pencegahan COVID-19 atau instansi pemerintah lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, penentuan darurat dan tidaknya sebuah provinsi, kabupaten, kota itu adalah pemerintah daerah. Berikutnya, kegiatan pembelajaran di madrasah pada masa pandemi COVID-19 tetap mengacu pada kalender pelajaran yang telah ditetapkan Kementerian Agama. Saat sekarang, ini bulan Juni, berarti masih mengikuti keputusan Dirjen nomor 363 tahun 2019 tentang kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2019-2020. Insya Allah tahun pelajaran ini akan berakhir pada tanggal 20 Juni tahun 2020 yang semester genap sekarang ya. Kemudian di tahun ajaran baru besok itu sesuai dengan SKDJ nomor 2491 tentang kalender pendidikan madrasah tahun 2020-2021. Nih, tadi saya jelaskan bahwa di madrasah yang zona hijau dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian di madrasah yang zona merah dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bila madrasah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka harus memperhatikan beberapa hal. Ya, aktivitas dan tugas pembelajaran pada belajar jarak jauh ya. Aktivitas dan tugas pembelajaran pada masa belajar dari rumah ya disesuaikan dengan minat kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses dan ketersediaan fasilitas yang ada. Pemberian tugas pembelajaran wajib mempertimbangkan konsep belajar dari rumah, yaitu sebagai usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi sekali lagi, kegiatan belajar dari rumah itu nomor satunya tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, beban tugas yang diberikan dalam kegiatan belajar dari rumah agar dipastikan tidak berlebihan dan dapat diselesaikan oleh siswa tanpa keluar rumah dan tetap terjaga kesehatan serta cukupnya waktu istirahat untuk menunjang daya imunitas siswa. Ini saya pesan betul, jangan sampai kita nanti memberikan tugas misalkan PR. Kalau misalkan ada guru menggambar atau guru seni budaya, anak melukis, misalkan harus beli kanvas, beli kertas, beli cat di toko, misalkan dan sebagainya. Itu mohon untuk dihindari ya. Tapi menggunakan alat-alat yang ada di rumah, ya, yang sudah ada di rumah agar anak tidak keluar dari rumah tentunya. Ketiga, belajar dari pembelajaran jarak jauh dilaksanakan
untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Sekali lagi ini penting ya, dalam kondisi darurat Bapak Ibu ya, tuntutan menyelesaikan, menuntaskan capaian kurikulum bukan yang nomor satu ya. Nomor satu adalah tetap menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan peserta didik. Di samping itu tetap ya kita mengajarkan apa yang dituntutkan oleh kurikulum, tetapi itu bukan merupakan yang nomor satu. Madrasah dapat menyelenggarakan pembelajaran jauh dengan memanfaatkan aplikasi e-learning dan atau aplikasi yang belajar dari rumah lebih menitik beratkan pada pendidikan kecakapan hidup, bagaimana siswa memahami, mengatasi pandemi COVID-19, penguatan akhlak mulia, serta keterampilan ibadah siswa di tengah-tengah keluarga. Yang keenam, pengaturan jadwal pembelajaran daring atau virtual diatur secara proporsional agar siswa tidak seharian penuh berada di depan komputer atau laptop atau HP. Ini penting kami sampaikan Bapak Ibu. Kalau normal, pembelajaran normal biasanya di madrasah, terutama jenjang aliyah ini kan satu hari bisa 8 atau 9 jam pelajaran. Ya. Nah, kalau pembelajaran secara daring atau virtual pakai aplikasi, misalkan madrasah punya 27 rombongan belajar, tentunya nggak bisa itu secara daring 27 kelas bersama-sama. Oleh karena itu, mohon bisa diatur dengan baik dan jangan sampai kegiatan pembelajaran daring itu seharian penuh, apalagi sampai malam. Itu betul-betul diharapkan tidak terjadi di pembelajaran sampai malam hari ya. Ketujuh, kegiatan penilaian hasil belajar baik penilaian harian, penilaian semester, penilaian akhir tahun dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, praktek, penugasan dan sebagainya seperti yang tadi saya jelaskan. Yang berikutnya, bila madrasah melaksanakan pembelajaran tatap muka ini, kalau kondisinya normal, apa tuh? Sudah aman atau zona hijau. Ya, ada tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Antara lain satu, madrasah wajib mengatur waktu belajar yang akan dilakukan di madrasah. Madrasah diperbolehkan, sekali lagi, madrasah diperbolehkan menyelenggarakan aktivitas pembelajaran lebih cepat dibandingkan pada masa aktivitas normal. Jadi nomor satu ini penting, ya, madrasah harus mengatur waktu belajar di madrasah, ya, karena nggak bisa dilaksanakan sampai sore, ya, seperti biasanya, maka madrasah boleh menyelenggarakan aktivitas pembelajaran lebih cepat dibandingkan pada masa kondisi normal. Yang kedua, madrasah berkewajiban melakukan pengaturan agar siswa memasuki ruangan kelas secara bergantian, satu persatu. Jadi tidak langsung bareng-bareng tuh masuk kelasnya ya, satu persatu dengan tetap menjaga jarak aman. Madrasah berkewajiban memastikan telah dilakukan pengaturan posisi tempat duduk di ruang kelas dan juga di ruang guru. Jaraknya 1,5 meter ya seyogianya ya, dapat mungkin 1 semester antara siswa satu dengan yang lainnya, guru dengan siswa, kira-kira seperti itu. Yang keempat, aturan pola baru meliputi selalu wajib bermasker atau menggunakan masker, baik itu guru, karyawan maupun siswa, kemudian menjaga jarak, tidak bersentuhan secara langsung, membiasakan cuci tangan, menyediakan wastafel, hand sanitizer pada beberapa lokasi yang ada di madrasah. Yang kelima, melakukan pemeriksaan suhu tubuh guru dan tenaga kependidikan dan siswa madrasah pada saat datang dan juga pada saat pulang dari madrasah. Keenam, memastikan seluruh area madrasah bersih dan higienis. Oleh karena itu perlu dilakukan pembersihan secara berkala, paling tidak 4 jam sekali lah, siang hari ya, atau 2 kali
pada pagi dan siang, atau pada siang dan sore, kira-kira begitu, diatur sendiri oleh madrasah lah. Yang ketujuh, madrasah yang berbasis pondok pesantren berkewajiban melakukan koordinasi yang optimal dengan para pengasuh pondok pesantren setempat untuk memadukan protokol atau kebijakan yang ditetapkan oleh madrasah maupun di pondok pesantren. Perlu saya jelaskan bahwa Bapak Ibu, kalau di madrasah kebijakan-kebijakan itu dari Direktorat KSKK Madrasah, sedangkan di pondok pesantren itu kebijakan-kebijakan dari Direktorat PD Pontren. Nah, oleh karena itu ketika madrasah itu ada di lingkungan pondok pesantren, tentunya harus bisa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh madrasah maupun ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pondok Pesantren. Kira-kira begitu. Semuanya dalam rangka agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan optimal ya selama masa pandemi, dan hak-hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan tetap kita jalankan dengan baik. Kira-kira demikian Bapak Ibu beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan panduan kurikulum darurat, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada kegiatan hari ini, dan ini merupakan satu kegiatan yang sangat baik, sangat luar biasa ya, kegiatan webinar ini, karena dapat menjangkau secara luas, pesertanya banyak dan juga murah meriah, seperti itu ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih